Real Madrid bersiap menghadapi AS Monaco dalam laga krusial Liga Champions. Alvaro Arbeloa menegaskan ambisi tim jelang duel penting ini. Sementara Kylian Mbappe menekankan tanggung jawab kolektif dan target menembus babak 8 besar. Simak berita selengkapnya hanya di Blanco Corner. Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid akan menghadapi laga krusial melawan wakil Prancis, AS Monaco, pada matchday ke-7 fase Liga Champions 2025-2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 21 Januari 2026, di Santiago Bernabeu dan menjadi penentu penting bagi Los Blancos untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Menjelang laga tersebut, Real Madrid telah menyelesaikan sesi latihan terakhir mereka. Kabar positif datang dengan kembalinya Andriy Lunin dan Rodrygo Goes yang sudah berlatih bersama grup. Namun, Arbeloa masih harus menghadapi sejumlah masalah, karena Rudiger, Eder Militao, Trent Alexander-Arnold, Brahim Diaz, dan Ferland Mendy dipastikan absen. Hingga matchday ke-6, Real Madrid menempati peringkat ke-7 klasemen sementara fase Liga dengan koleksi 12 poin. Posisi ini belum sepenuhnya aman, mengingat mereka masih berpotensi tersingkir dari 8 besar jika gagal meraih kemenangan di kandang sendiri. Oleh karena itu, pelatih Alvaro Arbeloa dipastikan akan menurunkan komposisi terbaik demi mengamankan 3 poin krusial. Kemenangan 2-0 atas Levante di La Liga akhir pekan lalu memang memberi sedikit kelegaan setelah 2 kekalahan beruntun. Namun demikian, Real Madrid masih dibayangi masalah serius di lini belakang. 4 bek utama harus menepi akibat cedera. Situasi ini memaksa Arbeloa memutar otak untuk menjaga keseimbangan tim sekaligus meredam ancaman serangan AS Monaco. Di kubu tamu, AS Monaco juga datang dengan kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Tim asuhan Sebastian Pocagnoli menunjukkan performa yang inkonsisten di Liga 1 dan saat ini berada di papan tengah klasemen. Selain itu, Monaco juga kehilangan beberapa pemain kunci seperti Lukas Hradecky, Mohamed Salisu, Takumi Minamino, dan Pape Cabral yang harus absen karena cedera. Meski begitu, motivasi mereka tetap tinggi. Berada di peringkat ke-19 fase Liga dengan 9 poin, Monaco membutuhkan hasil positif demi menjaga peluang lolos ke babak playoff. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di perempat final Liga Champions musim 2003-2004. Saat itu, Monaco secara mengejutkan menyingkirkan Real Madrid berkat keunggulan gol tandang setelah agregat berakhir 5-5. Catatan sejarah ini bisa menjadi suntikan kepercayaan diri bagi wakil Prancis untuk kembali mencoba menciptakan kejutan di Bernabeu. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Real Madrid diprediksi tampil dominan dan penuh percaya diri. Namun, rapuhnya lini pertahanan bisa menjadi celah yang dimanfaatkan Monaco. Dengan kepentingan besar di pihak kedua tim, duel di Santiago Bernabeu ini diyakini akan berlangsung sengit, penuh tensi, dan menjadi salah satu pertandingan paling menentukan di fase Liga Champions musim ini. Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, berbicara kepada media menjelang laga ke-7 babak penyisihan grup Liga Champions melawan AS Monaco yang akan digelar di Santiago Bernabeu. Dalam konferensi pers tersebut, Arbeloa terlebih dahulu menyampaikan belasungkawa atas kecelakaan kereta api di Cordoba, sebelum mengulas kesiapan timnya menghadapi pertandingan penting ini. Arbeloa memastikan kondisi skuad berada dalam situasi yang positif. Kemenangan atas Levante di La Liga menjadi suntikan moral yang penting bagi tim. Ia menegaskan bahwa para pemain datang dengan semangat tinggi dan fokus penuh untuk menampilkan performa terbaik, mengingat besarnya arti laga melawan Monaco dalam menentukan nasib Real Madrid di Liga Champions. Terkait potensi reaksi Bernabeu, Arbeloa menegaskan rasa hormatnya kepada para supporter. Ia memahami tuntutan tinggi yang selalu menyertai klub sebesar Real Madrid, baik saat dirinya masih menjadi pemain akademi, pemain utama, hingga kini sebagai pelatih. Menurutnya, para pendukung hanya menginginkan satu hal, melihat Real Madrid kembali mengangkat trofi. Mengenai komposisi tim dan kreativitas di lini tengah, Arbeloa mengaku semakin yakin dengan kualitas skuadnya. 6 hari bekerja bersama tim utama membuatnya menyadari bahwa para pemain memiliki kapasitas lebih besar dari yang ia bayangkan. Target klub, menurutnya, sangat jelas, bersaing hingga akhir di La Liga dan Liga Champions, dengan dukungan penuh dari para penggemar sebagai elemen kunci. Arbeloa juga menyinggung kemungkinan kehadiran Carlo Ancelotti di Bernabeu.
Ia menyatakan rasa hormat dan kekagumannya kepada pelatih senior tersebut, serta berharap dapat menyapanya secara langsung jika hadir di stadion. Menutup konferensi pers, Arbeloa menekankan makna bermain untuk Real Madrid. Lambang di dada, katanya, selalu menuntut usaha maksimal. Ia melihat sikap dan komitmen luar biasa dari para pemain, mulai dari pressing, membantu pertahanan, hingga kerja kolektif. Bagi Arbeloa, pengorbanan dan totalitas adalah fondasi utama untuk membela Real Madrid, dan itulah yang ingin ia tampilkan saat menghadapi AS Monaco. Bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, berbicara kepada media jelang pertandingan ke-7 babak penyisihan grup Liga Champions melawan AS Monaco di Santiago Bernabeu. Dalam konferensi pers tersebut, Mbappe terlebih dahulu menyampaikan belasungkawa kepada para korban kecelakaan kereta api di Cordoba, sebelum menegaskan fokus penuh tim pada laga krusial ini. Mbappe menilai Monaco tetap berbahaya meski performa mereka belum stabil. Menurutnya, Real Madrid harus tampil agresif sejak menit awal demi mengamankan kemenangan yang dibutuhkan untuk finish di 8 besar dan menghindari babak playoff. Bermain di Bernabeu, kata Mbappe, menjadi motivasi tambahan untuk menunjukkan performa terbaik. Menanggapi cemoohan supporter, Mbappe menunjukkan sikap dewasa. Ia mengaku memahami reaksi fans, karena tuntutan di Real Madrid selalu tinggi. Namun, ia menegaskan bahwa tanggung jawab atas performa tim tidak boleh dibebankan pada satu pemain saja. Seluruh skuad, menurutnya, harus memiliki karakter untuk membalikan situasi dan kembali meraih kepercayaan publik Bernabeu. Secara khusus, Mbappe membela Vinicius Junior. Ia menilai kritik yang diarahkan kepadanya tidak adil, karena sepak bola adalah tanggung jawab kolektif. Mbappe menekankan pentingnya melindungi Vinicius sebagai rekan setim dan memastikan sang winger merasa didukung. Saat berada dalam kondisi terbaik, Vinicius disebutnya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Mbappe juga menyinggung situasi setelah kepergian Xabi Alonso. Ia menghormati keputusan klub dan menegaskan bahwa fokusnya kini adalah mendukung Alvaro Arbeloa sebagai pelatih. Terakhir, terkait kondisi fisik, Mbappe menegaskan keinginannya untuk selalu bermain dan memberikan kontribusi maksimal, meski tetap mengikuti rencana klub terkait pemulihan cedera. Dengan tekad kuat dan target jelas, Mbappe menegaskan Real Madrid siap tampil habis-habisan demi mengamankan posisi aman di Liga Champions. Real Madrid kembali melanjutkan perjuangan mereka di Liga Champions UEFA dengan menghadapi AS Monaco pada Selasa malam waktu setempat di Santiago Bernabeu. Laga ini menjadi ujian penting bagi Los Blancos, sekaligus kesempatan melanjutkan momentum positif setelah meraih kemenangan pertama di bawah asuhan pelatih baru, Alvaro Arbeloa. Menjelang pertandingan krusial tersebut, Real Madrid menggelar sesi latihan terakhir dengan membawa sejumlah kabar baik. Menurut laporan jurnalis Cope, Melchor Ruiz, dua pemain penting, Rodrigo Goes dan Andriy Lunin, telah kembali berlatih bersama tim utama. Keduanya kini berpeluang masuk skuad untuk menghadapi wakil Prancis tersebut. Rodrigo sebelumnya harus absen dalam 2 laga terakhir melawan Albacete dan Levante, akibat masalah fisik yang dialaminya saat Piala Super Spanyol. Kondisinya sempat menimbulkan keraguan terkait partisipasinya di Liga Champions. Namun, kembalinya sang winger Brasil ke sesi latihan mengindikasikan bahwa ia telah pulih dan siap memberi opsi tambahan di lini serang. Sementara itu, Andriy Lunin juga menunjukkan perkembangan positif. Kiper asal Ukraina tersebut tidak tampil pada laga La Liga akhir pekan lalu kontra Levante setelah mengalami cedera betis dalam pertandingan piala melawan Albacete. Awalnya diperkirakan akan menepi lebih dari 1 pekan, Lunin justru pulih lebih cepat dan kini berpeluang kembali mengisi bangku cadangan, atau bahkan bersaing untuk tampil. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!